Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? How are you today? Ya, Ustadz dan Ustazah berdoa anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian masih semangat untuk terus belajar ya, meskipun kita belum bertatap muka secara langsung di sekolahan, tapi Ustadz dan Ustazah yakin anak-anak di rumah belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, tema 2, pembelajaran 3. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ya, anak-anak dikeluarkan buku tematiknya, buku catatan, buku paket ya. Kemudian dicatat ya, jika ada pertanyaan atau materi yang tidak bisa dimengerti atau materi yang susah, bisa ditanyakan ke guru tematiknya ya. Baik, Ustadz mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar interaksi sosial ya. Nah, sekarang kita belajar interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan tanggung jawab. Interaksi sosial itu apa? Masih ingat ya interaksi sosial ya? Jadi secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi, interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial ya. Jadi secara kodratnya itu manusia adalah makhluk sosial. Nah, artinya manusia dalam makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya ya, karena kita masih membutuhkan manusia lainnya ya. Kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan bantuan ya, dan itu bisa diperoleh dari manusia lainnya, bisa dari teman, orang tua, adik, kakak, dan lain-lainnya. Kemudian interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya apa? Saat kamu makan nasi ya, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Nah, beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Ya, bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini anak-anak harus dipahami ya, arti penting dari interaksi sosial. Karena ya seperti tadi, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dukungan atau bantuan orang lain ya. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri di dunia ini. Baik, selanjutnya, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain, proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari ya. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan ya, pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya. Dalam kepentingan sosial,
seseorang itu selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi ya dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Nah, ini ada paragraf cerita ya. Nanti anak-anak baca, kita baca bersama. Kemudian ada beberapa soal yang bisa dijawab menurut teks ini ya. Baik, kita baca bersama ya. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Nah, kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar. Ya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, itu adalah cerita Pak Damar ya. Nah, kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan teks ini. Ya, pertanyaan nomor 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Jawabnya adalah Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memperdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Jadi interaksinya adalah Pak Damar dengan tenaga kerjanya yang merupakan masyarakat sekitar ya. Dan interaksi lingkungan itu Pak Damar membuat sandal refleksi menggunakan kayu ya yang diambil dari hutan. Baik. Selanjutnya, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas ya, bacaan tadi ya, jelaskan. Dalam bacaan di atas atau bacaan tadi ya, pemanfaatan sumber daya alam sekitar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, kemudian manfaat sandal refleksi untuk kesehatan peredaran darah masyarakat luas. Ya. Selanjutnya. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Ya, manfaat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian memenuhi kebutuhan sandal refleksi bagi masyarakat. Nah, itu manfaat usaha Pak Damar ya. Usahanya adalah membuat sandal refleksi. Banyak sekali ya manfaatnya yang dipunyai oleh Pak Damar tadi. Kemudian nomor 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Jadi Pak Damar melakukan reboisasi ya. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, Pak Damar selalu memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutan yang ditebangi tidak gundul. Ya, karena anak-anak karena sandal refleksinya milik Pak Damar ini ya, usaha sandal refleksi Pak Damar menggunakan kayu yang berasal dari hutan.
sehingga pohon-pohon yang ada di hutan tadi ditebang ya. Nah, untuk mencegah agar hutan tidak gundul, maka Pak Damar menyarankan untuk melakukan reboisasi ya. Reboisasi apa? Reboisasi adalah penanaman kembali ya, jadi tetap dijaga lingkungannya. Nomor 5. Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Bagaimana? Ada atau tidak? Ya, dari bacaan tersebut terdapat hubungan yang ketergantungan. Hubungan itu yang terjadi antara Pak Damar dengan pemasok kayu, serta hubungan Pak Damar dengan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Nah, ya, terjadi banyak interaksi sosial ya. Seperti tadi Pak Damar dengan para pekerjanya, kemudian pekerjanya dengan Pak Damar ya, dan mitra-mitranya dengan Pak Damar atau sebaliknya. Ya. Kemudian kita sudah belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, baik. Ini anak-anak bisa dilihat di sini. Ya, jadi hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kemudian kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab ya. Ini sering sekali keluar. Jadi anak-anak harus paham dan mengerti ya. Nah, demikian pelajaran hari ini. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti atau susah ya, bisa langsung ditanyakan ya ke guru pengajarnya masing-masing. Ya. Ya, baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.